Sobat bisnis, ini adalah Crunchy Pillow Buns. Ini adalah sebuah terobosan inovasi super kreatif yang berusaha memadukan bahan dasar roti dan cookies menjadi satu kesatuan bentuk hidangan baru yang unik. Sebagai hasilnya, sobat bisnis akan mendapatkan sebuah produk roti dengan tekstur yang super lembut dan empuk di bagian dalamnya, dipadu dengan topping luar yang terasa sangat renyah sampai dengan gigitan terakhir. Lihat, bagian dalam roti ini benar-benar terasa sangat lembut dan empuk. Oh man. Wow. But Hahaha, satu aja. Mana cukup? Crunchy Pillow Buns ini akan cocok sekali ketika dijadikan sebagai varian pendamping dari produk minuman yang kita pasarkan, sehingga dapat membantu meningkatkan omset penjualan bisnis kita loh. Di samping itu, model pembuatannya juga relatif cukup murah, sehingga kita pun dapat memasarkan produk ini dengan harga yang tentunya sangat terjangkau di kalangan anak muda. Selain membantu meningkatkan omset penjualan, kehadiran produk ini juga dapat membantu meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan yang membeli produk minuman kita. Peluang bisnis besar yang sangat menjanjikan sudah di depan mata. Tunggu apa lagi? Yuk kita simak sekarang bagaimana proses pembuatannya. Melalui video ini, kita akan sama-sama belajar beberapa trik rahasia agar bisa menghasilkan tekstur roti yang super lembut dan empuk, serta lebih tahan lama dalam suhu ruangan. Kita juga akan belajar trik khusus agar bisa menghasilkan tekstur topping yang super renyah yang dibalut dengan cita rasa manis yang khas. Proses pembuatan ini sangatlah mudah, termasuk bagi seorang pemula sekalipun. Proses ini juga tidak memerlukan stand mixer. Yuk, kita mulai sekarang langkah-langkah pembuatannya. Untuk pembuatan milk fluffy sauce, masukkan 20 gram tepung terigu protein tinggi ke dalam panci. Lalu, tuangkan 100 ml air dan masak di atas api kecil sambil terus diaduk secara merata agar adonan saus tidak menggumpal dan gosong. Milk fluffy sauce inilah yang menjadi rahasia utama yang menyebabkan mengapa tekstur rotinya bisa menjadi super lembut dan empuk. Pada dasarnya, saus ini bekerja melembutkan dengan cara membantu tepung menyerap lebih banyak cairan hingga adonan mencapai tingkat kekeringan yang optimal. Akibatnya, adonan roti akan menjadi makin berongga dan kenyal. Kita aduk terus ya, hingga adonan saus mengental dan teksturnya berubah menjadi kenyal seperti agar-agar. Jika sudah, matikan api, lalu tuangkan saus ke dalam wadah kecil. Tutup permukaannya secara menyeluruh dengan plastik wrap. Dan dinginkan di dalam kulkas selama 20 menit. Setelah proses pendinginan milk fluffy sauce-nya selesai, sekarang kita akan mulai membuat adonan rotinya. Ke dalam sebuah wadah besar, masukkan 340 gram tepung terigu protein tinggi, 40 gram gula, 2 gram garam, 5 gram ragi instan, 6 gram susu bubuk, sebutir besar telur bertemperatur suhu ruang, dan terakhir, masukkan juga milk fluffy sauce-nya beserta 120 ml susu cair bertemperatur suhu ruang. Setelah itu, campurkan seluruh bahan secara merata dengan menggunakan spatula sampai adonan mulai terasa kalis. Lalu lanjutkan dengan meremas-remas adonan dengan menggunakan tangan sampai adonan menjadi kalis. Terakhir, tutup permukaan adonan secara menyeluruh dengan menggunakan plastik wrap dan istirahatkan adonan roti selama 20 menit pada suhu ruang.
Sambil menunggu adonan roti diistirahatkan, sekarang kita akan membuat adonan toppingnya dulu. Pertama-tama, kita akan menyiapkan campuran bahan-bahan basahnya dulu. Untuk itu, masukkan ke sebuah wadah besar yang baru 85 gram gula, 50 gram unsalted butter bertemperatur suhu ruang. Lalu aduk sebentar dengan menggunakan spatula sampai gula tercampur merata pada butter. Setelah itu, tambahkan 1 sendok teh ekstrak vanila dan sebutir kuning telur. Lalu aduk sampai tercampur merata. Lalu sisihkan. Sekarang, kita akan menyiapkan campuran bahan-bahan keringnya. Untuk itu, ke dalam sebuah wadah baru, campurkan 100 gram tepung terigu protein sedang, 2 gram garam, 1/4 sendok teh baking powder, 1/4 sendok teh baking soda, dan 20 gram susu bubuk. Perpaduan baking powder dan baking soda inilah yang akan menyebabkan terbentuknya lapisan crunchy yang sangat renyah pada bagian topping. Terakhir, saring campuran bahan kering agar tidak ada bagian yang menggerindil dan masukkan ke dalam wadah yang berisi campuran bahan basah yang telah disisihkan tadi. Lalu, aduk merata sampai adonan topping menjadi kalis. Setelah selesai, letakkan adonan topping di atas plastik wrap dan bentuk adonan menjadi bentuk balok memanjang. Lalu bungkus adonan dengan plastik wrap dan selanjutnya simpan di dalam kulkas. Setelah 20 menit, terlihat gluten telah terbentuk pada adonan roti. Sekarang, pindahkan adonan ke meja. Oleskan minyak ke tangan agar adonan tidak lengket ke tangan. Lalu tekan dan ratakan adonan dengan tangan. Tambahkan 20 gram unsalted butter bertemperatur suhu ruang ke adonan. Lalu lipat adonan ke butter dan remas-remas adonan selama 2-3 menit sampai butter tercampur merata di seluruh bagian adonan. Banting dan lipat adonan selama beberapa saat sampai tekstur adonan terlihat mulus. Terakhir, bentuk adonan menjadi berbentuk bulat, lalu pindahkan ke dalam wadah yang telah diolesi minyak. Tutup adonan dengan plastik wrap dan diamkan adonan di tempat hangat selama kurang lebih 1 jam sampai ukurannya menjadi 2 kali lebih besar. Setelah sejam, sekarang tekan-tekan adonan dengan kepalan tangan untuk mengeluarkan gas-gas udara yang terperangkap di dalam adonan. Setelah itu, letakkan kembali adonan di meja yang permukaannya telah terlebih dahulu ditaburi tepung. Timbang adonan, lalu dibagi rata menjadi 10 bagian. Setelah terbagi rata, bulat-bulatkan setiap bagian. Ulangi proses ini sampai ke 10 bagian adonan menjadi bentuk bulat. Setelah seluruhnya selesai, letakkan satu persatu bulatan adonan di loyang dengan saling diberi jarak yang cukup antara satu sama lain. Lalu, tutup permukaan adonan dengan plastik wrap dan adonan diistirahatkan sekitar 45-50 menit di tempat hangat. Setelah adonan roti selesai diistirahatkan, sekarang kita akan meletakkan adonan topping di atas adonan roti. Keluarkan adonan topping dari kulkas, timbang adonan tersebut, lalu dibagi rata menjadi 10 bagian. Setelah terbagi rata, bulat-bulatkan setiap bagian. Setelah dibulatkan, gunakan plastik wrap untuk menutupi permukaan bulatan adonan, lalu tekan-tekan dan ratakan permukaan adonan topping dengan menggunakan telapak tangan di atas plastik wrap sampai ukurannya kurang lebih sama dengan ukuran bulatan adonan roti. Setelah selesai, tarik lepas plastik wrap dari adonan topping secara perlahan agar tidak merusak bentuknya. Sekarang, letakkan adonan topping yang telah diratakan tadi di atas bulatan adonan roti. Ulangi proses ini sampai ke 10 bagian adonan topping terpasang di atas bulatan adonan roti. Setelah selesai, sekarang pecahkan sebutir telur ke dalam mangkuk dan tambahkan sesendok kecil susu lalu diaduk merata. Setelah siap, oleskan ke atas permukaan dari setiap topping pada roti. Sekarang, adonan roti telah siap dipanggang di oven yang sebelumnya telah dipanaskan. Panggang adonan dengan temperatur 180 derajat selama 14 hingga 15 menit atau hingga bagian atas roti telah berwarna kecoklatan. Lihat, hasil akhirnya seperti ini.
bagian topping terasa sangat renyah dan manis, sedangkan bagian roti terasa sangat lembut dan empuk. Sebuah kombinasi tekstur yang sempurna. Kombinasi rasanya pun begitu sempurna. Sebagai tambahan variasi, kita juga dapat menjepitkan satu irisan butter di dalam tengah roti. Hal yang sama juga dapat kita lakukan jika kita ingin menjepitkan bahan isian lainnya seperti keju, selai, krim, atau fla, dan dapatkan beraneka sensasi rasa yang nikmat. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.